Mazmur 23 ayat pertama sampai ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, Shalom. Victorious people dimanapun Anda berada, doa dan harapan kami biarlah Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu kita bersyukur Bapak Ibu Saudara dimanapun Victorious people berada, kita pasti akan diberkati dan dikuatkan oleh setiap pujian dan kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan hari ini. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, kebaikan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh bawa setiap ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami sebagai rasa syukur kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di tempat ini, bahkan yang berada di rumah Tuhan, boleh menjadi satu korban pujian yang menjadi wangi-wangian di hadapan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih, kami serahkan seluruh ibadah ke dalam tangan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biar Tuhan berkati, urapi, sehingga lewat ibadah ini Tuhan mereka diberkati, dikuatkan. Bahkan mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan semua kami di tempat ini Tuhan dilawat. Dan kami percaya bahwa pengurapan Tuhan memenuhi tempat ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Woo! Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Rajamu, Dia yang perkasa.
kasih Tuhan. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkasih. Tuhanlah Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasihmu tiada tara, berkata agunglah, agunglah kebangkitan. Mujizatmu telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, sekali lagi. Oh, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Hey. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja, yang tidak tertandingi. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada rajanya, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, Yesus tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhan.
Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kami katakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Seorang kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kerajaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Dia bukan hanya ada di surga, tapi dia ada di tempat ini, saudara. You are here. Kau hadir di tempat ini. Engkau bukan hanya bertakhta di tempat yang maha tinggi, tapi engkau berjanji bahwa di mana ada hati yang hancur yang menyembah kepada Tuhan, maka di sanalah engkau hadir. Sekali lagi, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, engkau dahsyat, engkau yang bersemayan di tempat yang maha tinggi, tapi engkau hadir di tempat ini Tuhan. Di setiap hati yang menyembah kepada Tuhan, hati yang hancur kepada Tuhan. Sing, you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, You are here. working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Moving in our midst. I worship I you, worship Lord. I worship You are here. you. You are here. Kau ada di tempat ini Tuhan. Working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, you are. You are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You You are. are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who
Engkau yang membuka jalan bagi kami. Sebab kami tahu Engkau ada di tempat ini. Jamah kami, sentuh kami Tuhan. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Healing every heart. You are here, healing every. I worship you, Lord. Worship you. Oh, you are here. You are here. Turn life around. I worship you. I worship you. Oh, you are here, mending every heart, mending every heart. I worship you. Oh, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is sekali lagi. Oh yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is sekali lagi. Waymaker, oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, haleluya. Jesus, kami sembah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, haleluya. Haleluya. Sebab tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup membuat sungai di padang gurun. Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you, oh, I worship you, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Sekali lagi, oh, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Oh. Shalom, saya kasih nama Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan Yesus. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang indah. Di hari Minggu ini, kami bersama keluarga boleh bersatu, berkumpul. Dimanapun kami berada, kami percaya urapan Allah terjadi, kehadiran Tuhan nyata. Bahkan kami akan merasakan atmosfer surga. Pujian, penyembahan menyenangkan hatimu. Waktunya kami berdiam diri mendengar suara Tuhan Yesus berbicara buat setiap kami, termasuk hamba-Mu, sehingga firman memberikan kekuatan, pengharapan yang baru buat kami, bahkan memotivasikan kami untuk semakin melekat dengan Engkau. Kami siap diberkati, setiap kesaksian nama Yesus yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar lagi situasi keadaan yang mungkin kita saat ini sedang dalam keadaan yang letih, bahkan keadaan yang capek. Kita nggak tahu sampai kapan situasi pandemi ini berhenti. Tadi pagi saya baru saja telepon dengan mentor saya, seorang bishop dan pastor apostle yang dari Amerika. Dan ketika saya tanya bagaimana situasi di tempat di US, dan dia katakan ya kami juga mendekati, bahkan sudah mulai juga ada pembatasan. Jadi saya lihat bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar pun ada beberapa negara yang sudah dibuka, ditutup lagi, dibuka, ditutup lagi. Dan saya percaya banyak orang yang mungkin sudah letih, sudah capek. Bukan hanya saudara, semua kita di muka bumi ini. Tapi hari ini kita akan belajar satu penghiburan yang baru buat pemirsa, buat saya, buat kita semua, yaitu hal pengabulan doa. Kunci daripada situasi ini, saya percaya semua agama mereka akan lari kepada doa.
Hanya Yesus yang sanggup, hanya Tuhan yang sanggup. Hanya Dia. Ketika Bapak, Ibu, dan saya berdoa, berteriak bersama-sama, saya percaya jawaban doa itu ada. Keadaan kita yang saat ini yang membuat saudara dan saya mungkin masih adakah Tuhan? Mungkin bertanya lagi, didengarkah doa saya? Mungkin ada lagi yang katakan, apa salah saya? Mungkin ada lagi yang menyatakan bahwa Tuhan, saya capek. Tapi hari ini saudara, berhenti bertanya, berhenti mengeluh, berhenti protes diri. Bahkan saat ini waktunya kita memegang janji Allah bahwa doa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya didengar oleh Yesus. Walaupun lewati berbagai proses, lewati waktu yang cukup panjang, tapi percaya doa kita berharga di mata Allah. Ayo buka sama-sama dalam Lukas 10 supaya Bapak, Ibu, dan saya tidak merasa minder, tidak merasa capek, tidak merasa kecewa. Bahkan situasi keadaan ini bukan satu hal yang baru buat saudara saya. Saya baca Alkitab pasti saudara juga mengerti. Lukas 10 ayat 3 katakan begini, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Wow, Alkitab sudah menyadarkan saya. Kita saat ini bukan di tempat yang nyaman, tapi pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu, sesungguhnya. Jadi mungkin waktu-waktu yang lalu kita nggak rasakan seperti yang Allah katakan. Tapi sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita sesungguhnya ada saatnya, ada masa di mana saudara saya seperti anak domba. Saudara, anak domba, saudara bisa bayangkan anak domba, dia nggak bisa lawan musuh, saudara. Anak domba dia nggak bisa berperang. Anak domba aja nurut, apalagi anaknya, saudara. Saudara, tidak ada power yang seperti serigala, seperti harimau, anak domba. Tetapi yang luar biasa, anak domba diutus di tengah-tengah serigala yang punya power, yang boleh katakan menakutkan, menyeramkan, yang bisa makan kita, saudara. Nah, ini anak domba, ini makanan yang lezat untuk serigala, yang kayaknya lari pun udah nggak bisa, udah tinggal pasrah, tinggal menyerahkan diri, saudara. Nah, kita mungkin saudara dan saya mungkin saat ini kita alami hal yang seperti itu. Kita bukan seperti domba, tetapi seperti anak domba yang di tengah-tengah serigala, kanan kiri semuanya masalah. Depan kita, saudara, bangsa Israel juga alami itu. Ketika di depan dia mau lari ada laut, ketika dia mau lari kanan kiri ada gunung-gunung tebing, di belakang orang Mesir sedang mengejar, udah nggak tahu mau ngapain lagi. Tapi saudara lihat bagaimana kuasa Tuhan yang ajaib, yang nggak pernah terbayang oleh manusia, terpikir oleh saudara saya. Itu laut bisa kebelah, saudara. Nah, inilah kuasa Tuhan Yesus. Ini yang saya katakan bahwa hal mengabulkan doa. Bagaimana doa saudara nggak ada yang sia-sia. Saudara berjerit 10 tahun yang lalu, saudara berjerit 5 tahun yang lalu, saudara berjerit kemarin, itu Tuhan dengar. Bahkan berharga di mata Allah. Dan firman Tuhan katakan, ketika kita mengerti bahwa keadaan kita di tengah-tengah serigala, coba buka di dalam Matius 10 ayat 16. Bahkan firman Tuhan katakan, ayo saudara dan saya harus tahu siapa musuh kita. Saudara dan saya harus mengerti, sehingga kita tahu ketika musuh datang, apa yang harus kita hadapi. Alkitab bilang, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Lihat, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, bukannya pasrah. Firman Allah katakan, memang benar, ada kalanya Tuhan utus kita seperti domba, seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, wow. Jadi ayo bangkitkan, bangun, buka mata yang tadinya mulai santai, yang mulai frustasi, yang mulai merasa ya udahlah terserah. Nah, ini Tuhan katakan, ingatkan saudara saya, ayo bangkit. Sebab itu hendaklah kamu cerdik. Sebab itu, maka itu kalau kita sudah mengerti hari ini, kita sedang diutus di tengah-tengah serigala, tempat situasi keadaan kita bukan situasi yang nyaman, masa kita saat ini kita melalui masa yang sangat sulit. Sebab itu ayo bangun. Kita harus seperti ular cerdik. Ular itu apa? Dia jalan merayap, ada pohon, dia nggak tabrak, dia lingkari dengan tenang, dan dia bisa keluar. Cerdik seperti ular, dia nggak cuma diem, saudara. Dia tahu, bahkan karena dia cerdik, maka itu kita semua takut. Lagi diem-diem dia bisa patok, mati musuhnya. Padahal kelihatannya tenang, nggak taunya ketika dia mulai melingkar, ketika dia mulai gunakan bisanya, lawannya mati. Nah, ini yang Allah
ajakan buat kita. Lawan kita banyak, bukan manusia lawan kita, bukan mertua kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan teman kita, bukan orang yang kita kira, tapi musuh kita itu Tuhan Yesus katakan di dalam 1 Petrus 5, lihat 1 Petrus 5 ayat 8, musuh kita itu musuh yang licik, yang jahat, yang udah punya pengalaman dari dulu. Manusia pertama diganggu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu musuh kita. Musuh kita aja, lihat, musuh kita aja terus ingin mengaum-ngaum mencari orang yang dapat, mana yang dapat ditangkap, mana yang dapat dimakan. Itu musuh kita. Ya, musuh kita aja nggak berhenti mau ngancurin kita. Musuh kita si iblis aja nggak berhenti mau buat kita down. Si iblis nggak berhenti mau buat kita capek, mau buat kita supaya aduh Tuhan, udahlah nggak ada yang namanya Tuhan. Dia nggak berhenti, dia terus lakukan itu supaya saudara dan saya serahkanlah kepada nasib. Udah seperti kayak gitu, udah give up lah. Tapi firman Tuhan katakan, sadarlah saudara, ayo jangan berhenti, jangan give up. Kita belum selesai, kita baru mulai. Ayo jangan give up. Yang Tuhan mau berjaga-jaga. Waktunya kita berjaga-jaga karena memang si iblis musuh kita lagi kelilingin dunia ini, mengaum-ngaum ingin menghancurkan. Tapi firman Allah katakan, ketika saudara dan saya dalam situasi keadaan itu berjaga-jaga, satu hal yang luar biasa. Lihat ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin, dengan iman yang teguh. Saudara, saya pengusaha, saya juga mengalami hal yang hari ini berita sukacita. Sedang enak-enaknya sukacita menikmati, nggak taunya 1 minggu kemudian saudara, tanpa kita sadari, bahkan saya juga nggak pernah menyangka, ada berita yang kalau dipikir menakutkan, bahkan berita yang seringkali kita nggak sangka. Hari ini bersama-sama, tiba-tiba kita dengar duka cita. Saya buka HP, setiap pagi ada saja. Innalillahi, ada keluarga saya adalah turut berduka cita, ada saja. Nggak cuma kematian, bahkan usaha pekerjaan yang hari ini kelihatannya nyaman, tiba-tiba besoknya minggu depan dikatakan dihentikan karena situasi, dihentikan keadaan begini. Saudara, lihat firman Tuhan katakan, ayo lawan dengan iman yang teguh. Saya bilang begini, saya nggak mau gitu. Saya bilang, saya memang mengalami berita yang buruk. Saya mengalami keadaan yang tiba-tiba yang tidak kita harapkan. Tapi saya tidak akan give up. Saya tidak akan menyerah. Saudara, saya tahu, saudara, saya percaya bahwa Yesus yang katakan sudah selesai. Masa kita nggak percaya kematiannya? Masa kita nggak percaya dia bangkit? Masa saudara nggak percaya bahwa dia naik ke surga? Menyediakan tempat yang bagus buat saya. Kalau tempat ketika kita meninggal aja Tuhan sediakan yang bagus, masa di muka bumi Allah nggak peduli? Masa Allah nggak perhatikan? Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa kembali kepada Alkitab. Doa saudara dan doa saya didengar Yesus. Doa saudara dan saya berharga. Bahkan saya percaya Tuhan Yesus selalu duduk untuk kapan kita berdoa. Ketika dia lihat kita air mata, dia sedang menunggu, oke, ini waktunya anakku datang kepada dia. Waktunya aku merangkul dia, waktunya aku mengelus-ngelus dia, waktunya aku mengasihi dia. Tapi seringkali saya bayangkan begini, bayangan saya, ketika kita lagi nangis, ketika kita lagi down, Tuhan lagi taruh tangannya, ayo sini, udah tinggal dikit lagi dapat. Akhirnya kita disibukkan lagi dengan situasi. Waktu mau megang aja tangan Yesus nggak nyampe. Kenapa? Yang kita lihat masalah lagi. Nah, karena kita lihat masalah nggak nyampe ke tangan Yesus. Padahal Yesus baru mau melus saudara dan saya. Dia menunggu saudara saya berdoa. Dia menunggu saudara saya berteriak. Nah, hari ini kita belajar Alkitab yang saudara saya percaya sudah mengerti firman ini. Bahkan kita semua sudah tahu bagaimana di dalam Matius 7, ini ayat sekolah minggu. Hampir semua anak-anak sekolah minggu tahu ini dasar kenapa kita dekat dengan Allah. Karena Allah janjikan ini nih, hal pengabulan doa. Ayat 7 kata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada 3 rahasia yang
Semua kita tahu. Rahasia yang pertama Allah kata mintalah. Jadi seringkali banyak orang bilang begini, Tuhan juga tahu kok kebutuhan saya. Tuhan juga tahu kalau saya mau perlu apa, ngapain saya ini. Dia juga tahu kalau memang dia sayang sama saya. Saudara, dia tahu apa yang saudara butuhkan. Tapi dia ingin saudara dan saya minta. Dia juga ingin saudara dan saya datang. Ini loh, mengakui kalau kita bicara minta, kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu lebih besar kemampuannya daripada saudara saya, daripada semua yang ada di sekitar kita. Ketika kita minta, itu kita bicara kepada orang tua. Saudara, nggak mungkin kan bayi aja yang lahir aja dia nangis. Itu kan dia tahu dia dilahirkan di dunia. Nangis itu bukti dia minta mamanya kasih susu, dia minta mamanya gantiin popok, dia minta mamanya untuk perhatiin dia. Kita nggak coba bayi-bayi sekarang pintar-pintar, kita nggak perhatiin aja, dia udah nangis, dia tahu loh kita nggak perhatiin, dia pengen diperhatikan, dia pengen mata kita tuh melihat matanya dia. Nah, Allah ingin saudara kita seperti baby itu. Dia mau kita datang kepada Yesus minta. Nah, minta ini saya belajar dari Alkitab. Daniel, wow, kenapa Daniel dipromosikan luar biasa? Keluar dari gua singa, nggak cuma keluar dari gua singa, bahkan Daniel sendiri waktu dia dihujat, waktu dia difitnah, itu raja yang ngasih perintah, hatinya duka. Kok bisa ya? Raja kan udah tahu Daniel itu menyembah kepada Tuhan. Raja tahu bahwa ini perintah, semua orang menunjukkan ke Daniel. Tapi waktu dia mengeluarkan perintah, hati raja tuh sedih. Kenapa saudara? Ya, rupanya Daniel punya kebiasaan yang luar biasa. Daniel 6, semua juga sudah tahu ini. Daniel 6 ayat 11, kebiasaan Daniel adalah seperti ini saudara. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Nah, ini kebiasaan Daniel. Bukan karena dia mau masuk gua singa terus dia berdoa, bukan ketika dia sedang dihujat terus dia berdoa. Enggak. Kebiasaannya dia punya waktu selalu 3 kali berdoa, bergegas-gegas. Dia selalu doa itu buat dia prioritas. Buat Daniel itu doa adalah komitmen. Maka itu dia katakan, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Dan lihat, mereka balapan, mereka lari untuk nyampe ke Daniel, karena mereka tahu bahwa Daniel ini komitmen gitu. Sampai orang harus ngejar, jangan sampai orang ngejar lari-lari supaya lihat. Kalah dia, Daniel yang sedang berdoa. Dia komitmen untuk berdoa. Komitmen dengan apa? Dia tahu situasi, mau enak kek, mau nggak enak kek. Dia komitmen untuk terus berdoa. Ayat 8 katakan demikian. Oleh sebab itu, lihatin, karena dia tukang berdoa, lihat ya. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Kenapa orang-orang yang menerima Daniel lakukan itu? Karena dia tahu kebiasaan Daniel. Daniel punya kebiasaan komitmen berdoa. Jadi gimana caranya nih supaya Danielnya hancur? Jadi komitmennya aja. Saudara, kita punya komitmen dengan Yesus. Seringkali ketika kita punya komitmen, iblis nggak suka, dunia nggak suka. Maka itu ada aja gangguannya. Saya juga jujur, untuk melayani Tuhan gak gampang saya bekerja. Saya ingin sekali merekam, itu tertunda-tunda sampai saya tidur. Saya bilang, Tuhan ampuni saya udah awal punya record, tapi ini ada pekerjaan, ada aja. Maka itu Alkitab selalu ingatkan kita, carilah dahulu kerajaan Allah, maka dan kebenarannya, maka saudara dan saya akan diberkati. Sudah, utamakan dia dulu. Nah, Daniel orangnya seperti itu. Bahkan dikatakan begini, ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, ayat 9-nya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Dan ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya, yang biasa. Jadi bukan karena ada masalah dia berdoa, tetapi seperti yang biasa, nggak ada masalah juga dia tetap berdoa. Promosi yang dia terima dari dunia juga dia tetap berdoa. Ini yang biasa dia lakukan 3 kali. Nah, karena dia biasa begini, maka itu dunia nggak suka melihat orang-orang yang berkomitmen dengan Allah. Yang kedua, kita lihat lagi, kenapa sih Daniel itu nyari Tuhan, minta. Ini Daniel punya karakter, ini benar-benar
dia nih orang yang suka minta kepada Allah. Maka dia 3 kali dia minta. Nah kita lihat, karena Daniel tahu ketika dia minta, ketika dia berdoa, itu bicara penyerahan diri dia totali kepada Tuhan Yesus. Ya, penyerahan dia kepada Tuhan. Dan lihat, orang yang minta seperti Daniel, ketika dia tahu, udahlah hidup dia tahu benar bahwa seperti Sadrak Mesak Abednego katakan, kalaupun Tuhan nggak mau menolong, nggak lakukan pertolongan pada aku saat ini, walaupun saya tahu Tuhan saya sanggup, nggak apa-apa, tapi aku tetap menyembah Dia. Kalaupun doa kita nggak didengar sekarang, nggak apa-apa, karena dia tahu banget bahwa ketika dia minta, mungkin doa yang ini kelihatannya nggak didengar, tapi Tuhan buat yang bagus. Saya ngalami berapa minggu yang lalu, sudah. Udah enak-enak pekerjaan saya kerjakan, udah enak, udah persiapan semua, tiba-tiba saya dapat berita, hentikan. Yang luar biasa tadi saya sharing sama mentor saya, karena dia kasih firman ke saya, dia katakan bagaimana tuh engkau, seperti yang saya mau khotbah hari ini, engkau harus siap, itu harus saya siapkan, saya dikasih dalam 1 Korintus. Setelah saya bilang, wow luar biasa mentor saya. Saya baru ngalami kejadian, saya belum sempat telepon, karena di Amerika, terus saya cerita. Dan saya bilang begini, yang luar biasa apa? Hati saya nggak ada rasa takut, sampai kok kayaknya nggak hilang, padahal itu kan hilang. Sampai karyawan saya di kantor, mereka melihat saya, ya gimana mereka mau sedih, bagaimana mereka mau takut, bagaimana mereka mau kecewa. Dia lihat pimpinannya aja nggak sedih, nggak kecewa, nggak takut. Bahkan mereka nyeletuk ke saya. Aduh luar biasa ya, gue yang harusnya sedih, takut, yang harusnya gimana, tapi ngelihat kamu itu sahabat dekat saya, ya hilang. Terus saya bilang jujur nih, bilang juga sama kakak saya jujur nih, saya gak ada satu hal yang saya belajar, harta saya suka, harta juga saya nyari, tetapi tidak menempel di dalam hidup saya, sehingga saya percaya Tuhan yang beri, Tuhan juga yang ambil, Tuhan yang izinkan. Dan ini katakan Daniel, dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Lihat, orang yang bergantung sepenuhnya pada Allah itulah orang yang suka minta kepada Tuhan, yang suka berdoa. Dia menyerahkan semua. Kalau hari ini saya boleh pakai baju, kata Ayub, ya puji Tuhan. Tapi kalau hari ini baju saya juga diambil, bahkan badan saya juga diambil sampai luka-luka, rumah saya diambil, anak-anak saya diambil, lah saya aja datang ke dunia telanjang kok. Itu Ayub bisa sampai ke situ imannya. Dia tahu Tuhan yang beri. Sampai orang bingung, istrinya aja bingung lihat. Jadi kita lihat, tapi Daniel adalah orang yang suka berdoa, orang yang suka minta kepada Tuhan. Lihat akibat orang yang suka minta. Lihat Daniel 6 ayat 20 katakan demikian. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, bersuara pada Daniel dan selain yang sayur, ini rajanya. Berkatalah ia pada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau? Ini orang dunia, saudara. Dia ngelihat karakter kita, dia ngelihat kebiasaan kita, dia lihat komitmen kita dengan Yesus. Ini orang tukang berdoa, ini orang suka bersaksi, ini orang suka baca Alkitab, ini orang, nah karena dia ngelihat begitu, maka itu raja nggak heran. Ayo Tuhanmu, saya lihat apa yang terjadi, mujizat terjadi. Buat Daniel malah menjawab, Allahku telah mengutus malaikatnya. Lihatin sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Inilah orang yang suka minta kepada Allah. Yang kedua, saudara, firman terkatakan carilah. Nah, cari itu bukan yang namanya cari, saudara, kan tersembunyi. Jadi dia harus ulet, harus rajin, harus tekun, nyari, jangan berhenti. Nah, seringkali kita ini cuma nyari sekali, terus lapor, nggak ada. Saya sama karyawan saya bilang, jangan pernah balik ke saya bilang kata nggak ada. Cari dulu orang yang datang ke saya yang dengan begitu macam beribu alasan. Saya tahu benar itu orang malas. Saudara, di zaman seperti pandemi ini, hanya orang-orang yang ulet, orang-orang yang rajin, orang-orang yang mau mencari, dia adalah orang yang sukses. Tapi kalau orang-orang yang males, orang yang cuma mau satu kali minta maaf, jangan heran, dia akan tergeletak. Persaingan hidup makin berat saat ini, saudara, situasi. Nah, maka itu kita belajar dari perempuan Kanaan. Ini wanita perlu diikuti. Ini perempuan perlu dipelajari. Kenapa? Sampai dia mendapat mujizat, sampai dia diberkati. Kenapa? Karena perempuan ini suka mencari. Perempuan ini perempuan yang ulet. Perempuan ini perempuan yang gak pernah give up. Matius 15 ayat 27 katakan demikian. Lihat perempuan Kanaan. Matius 15
ayat 22. Ayat 22, minta maaf, ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Lihatin, dia datang, dia tahu ada Yesus. Padahal bukan dia harusnya, karena dia orang Kanaan, tapi dia datang dari perempuan Kanaan ini. Kasihani aku, dia datang, dia cari Yesus, dia dengar Yesus. Saya percaya dia udah dengar siapa Yesus. Maka itu dia cari, walaupun dia bukan satu sukunya, dia tahu dia nggak berhak, tapi dia cari karena dia pengen mujizat, dia pengen rezeki, dia pengen berkat, dia pengen kesembuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Dia tahu, udah dia cari, saudara. Nah, waktu dia cari, saya sampai pikir gini, kalau saya jadi hamba Tuhan, orang datang ke kita minta didoakan, hati saya wow luar biasa terbuka. Tapi ini Alkitab luar biasa. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, saudara. Bahkan murid-muridnya datang, bahkan mereka suruh dia pergi. Ini orang ini teriak-teriak, udah pergi, diusir lah, bahasa kasar. Agak aneh buat saya waktu. Tapi saya lihat oke, ini pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita sebagai orang-orang yang mencari Tuhan. Lihat, jangan cepat down. Dia cari, udah Tuhan nggak mau dengar. Saya ngebayangin dia cari Tuhan, dia udah dengan menyembah, kasihanilah aku. Nggak ditengok gitu, gimana perasaan Bapak Ibu? Dia kalau nggak ditengok, ini malah murid sekarang sana pergi. Ngapain kamu, ngapain? Nah, perempuan ini waktu diusir makin teriak sudah. Berteriak-teriak, bukan cuma teriak, berteriak-teriak. Berarti Yesus, kasihani aku, Yesus, bukan Yesus. Terus sana pergi, ribut aja. Makin teriak sudah. Wow, ini wanita yang luar biasa. Buat saya ini orang-orang yang, ini wanita ulet. Ini wanita kalau kayak begini pasti dia dapat proyek, pasti dia berhasil, pasti dia gol. Kenapa? Udah diusir, dia makin berteriak-teriak. Bahkan jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan kamu. Orang Israel, domba-domba yang hilang, bukan kamu. Itu saudara bagian udah dicuekin, diusir, terus dikasih confirm lagi. Aku bukan buat kamu. Saudara gimana coba? Tapi yang luar biasa, wanita ini tetap mendekat, lihat ayat 20. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Wow, udah digituin dia makin dekat sama Yesus. Dan kalau saya boleh gambarkan, bodoh amat deh, apa kata semua bodoh amat. Pokoknya yang aku minta Yesus, karena cuma Yesus yang bisa sembuhkan anak saya. Dia makin mendekat dan dia mulai nyembah. Saya ngebayangin dia, glory, haleluya, haleluya. Maha besar Engkau Tuhan, Engkau Yesus, Engkau penyembuh, Engkau Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Yesus. Waduh, saudara bayangin hati Yesus seperti apa. Bahkan murid-murid mungkin pada bengong gitu, ini perempuan, ini manusia atau bukan? Udah diusir, dihina, malah menyembah, makin dekat. Mungkin dia akan makin nunduk, makin menyembah. Dia sujud di hadapan Tuhan. Ini bayangan saya. Dan dia kata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Saudara lihat akibatnya ayat 27. Ketika wanita ini mulai berseru seperti itu, kata perempuan itu, benar Tuhan. Bahkan dikata, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Dia nggak mau menang, nggak mau beradu mulut sama Tuhan. Dia nggak mau siapa saya Tuhan. Enggak, iya Tuhan, kalau Engkau bilang saya anjing, nggak apa-apa deh. Anjing bener Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Nah ini kan Tuhan, dia nungguin deh, nggak apa-apa deh. Mau saya anjing, yang penting saya disembuhkan anak saya. Saya tunggu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, lihat, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seperti itu juga anaknya semua. Wow, saudara, lihat, ada proses di mana wanita ini dibentuk imannya. Ada proses di mana wanita ini menjadi contoh bagi saudara dan saya imannya. Dan akhirnya Yesus katakan, hai ibu, besar imanmu. Wow, lihatin saudara, dia bukan pendeta, dia bukan gembala, dia nggak layak, tapi Tuhan, besar imanmu, maka jadilah kepadamu apa yang kau, bukan kehendak Tuhan loh, apa yang Tuhan mau. Kehendakmu, dia mau sembuh seperti apa anaknya, totalisme. Jadilah seperti apa yang ibu mau apa, itu terjadi. Saudara, maka jangan berhenti mencari. Mazmur 73 katakan, cari Tuhan semakin dalam, ayat 16, ayat 17, semakin deep. Lihat, kalau orang yang mau mencari Tuhan, maka mujizat terjadi. Yang terakhir, saudara, Matius 7 ayat 7 katakan, ketoklah,
maka pintu akan dibukakan. Saya ngebayangin ketok. Saudara, kalau saudara ngetok 1 kali, emangnya pintu rumah saya ada di belakang nih sekarang, di belakang rumah saudara. Pintu saya di depan, cukup jauh. Kalau orang itu cuma ngetok sekali, saya nggak bakal denger, nggak akan kebuka. Nah orang itu membawanya, dia ketok 2 kali, nggak akan kebuka. 3 kali, mungkin dia pakai batu, pas dia lihat ada tingtong, pakai tingtong aja belum tentu kedengeran. Tapi kalau dia tingtong, saya pasti akan bilang, coba lihat di depan kayak ada orang tuh, coba bukain pintu. Nah saudara, 1 kali bukan dasar, 2 kali bukan dasar, 5 kali. Tapi Tuhan ketok pintu. Ketoklah maka pintu dibuka. Jadi artinya di sini memang nggak dibilang ketok 5 kali 10 kali, tapi ketoklah maka pintu dibuka. Berarti intinya adalah maka pintu dibuka. Jangan sampai berhenti mengetok sebelum pintu dibuka. Ketoklah maka pintu dibuka. Berkali-kali sampai tunggu. Ketok terus sampai pintunya kebuka, Bapak Ibu. Bicara ketok terus pintu kebuka, itu bicara orang yang ulet, orang yang tekun. Yakobus 5 ayat 10 katakan demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Nah, saudara lihat kan, kalau orang-orang yang rajin, yang ulet, yang mau ngetok gitu loh. Tadi kan udah bilang ketok sampai pintu kebuka. Nah, itu bukan satu hal yang mudah, itu perlu waktu. Dan hari ini Alkitab Yakobus katakan, ayo kita belajar yuk. Ini ada teladan-teladan hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab, yaitu penderitaan, bagaimana mereka mengetok pintu hati Tuhan di tengah-tengah penderitaannya, bahkan kesabaran para nabi sampai pada waktunya Tuhan Yesus menggenapi. Dan dikatakan sesungguhnya kamu menyebut mereka itu berbahagia. Kenapa mereka berbahagia? Karena kita tahu pada the end-nya, pada akhirnya orang-orang yang tekun, orang-orang yang rajin, orang yang ketuk pintu Tuhan nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, nggak cuma 20 kali, sampai pintu kebuka, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Tadi Alkitab bilang bagaimana Ayub dia tetap ulet, tetap tekun. Bahkan kita melihat seorang hamba Tuhan yang tekunnya luar biasa, yaitu Yusuf, saudara. Yusuf itu dalam Kejadian 37, pada waktu dia berumur 17 tahun, Tuhan Yesus kasih dia mimpi, Tuhan kasih dia mimpi, bahkan dikatakan mimpinya itu mimpi yang boleh orang katakan ini orang belagu banget, ini orang sombong banget, mana mungkin. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ini diketawain mimpinya. Nah, saudara tahu, untuk mimpi Yusuf digenapi sampai dengan Yusuf berumur 30 tahun, Yusuf melewati proses yang luar biasa. Dia ketok pintu Tuhan berkali-kali, saudara. Yang pertama, dalam Kejadian 37 ayat 19, ketika dia bermimpi, dia tahu dia ditinggikan, tetapi lihat apa kejadiannya, ayat 19. Kata mereka seorang pada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menekannya. Lihat. Nah, karena Yusuf menerima janji Allah, dia tahu pasti pintu kebuka, mimpi itu pasti digenapi. Tetapi prosesnya, ayat 19 katakan bahwa dia dibuang ke sumur, walaupun tidak mati. Yang harusnya dia mati karena dibuang ke sumur. Bahkan ayat 24, bukan cuma sumur saja, ayat 24 lihat. Dan mereka membawa dia ke dalam sumur, itu di dalam sumur. Terus yang lagi di dalam ayat 30, Kejadian 39, ayat 1-nya katakan begini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, jadi budak di sana. Ke Mesir, ke Potifar jadi budak. Nah, dia jadi budak itu jadi pembantu ya, nyapu, ngepel, kerja semua. Enggak cuma itu, bahkan difitnah pula dia, karena dia menjaga ketaatan, karena dia menjaga kekudusan. Sampai akhirnya dia di rumahnya Potifar difitnah, maka akibatnya di dalam Kejadian 39 ayat 20 dia masuk dalam penjara, saudara. Lihat, Yusuf masuk dalam penjara. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Nah, lihat, saya bisa bayangkan kalau saudara jadi Yusuf, saya jadi Yusuf. Tuhan kasih mimpi yang besar, orang-orang akan menyembah dia, tapi buktinya boro-boro disembah.
Yang ada kakak beradik yang katanya 11 orang penyembah itu malah mau bunuh Yusuf ke sumur. Nah sampai di sumur dia selamat, masuk lagi ke rumah orang kaya. Tapi di rumah orang kaya itu dia malah difitnah. Nah sampai di rumah orang kaya dia masuk lagi ke penjara. Memang penjara kerajaan saudara, tetapi yang namanya penjara tetap penjara. Nah saya melihat Yusuf nggak berhenti. Dia tetap ketuk pintu Tuhan. Dia tetap ketuk hati Tuhan untuk menggenapi mimpinya. Dan saya lihat apa akibatnya ketika Yusuf terus-menerus ketuk pintu hati Tuhan. Maka ayat 46 ya. Kejadian 41 ayat 46 katakan demikian. Ini luar biasa, Tuhan bukakan hati, bahkan Tuhan buka pintu buat Yusuf. Ayat 46-nya kata begini. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari Firaun, lalu dikelilingi seluruh tanah Mesir. Lihat, 30 tahun akhirnya pintu kebuka buat Yusuf. Akhirnya mimpi digenapi Allah. Saudara, 13 tahun loh dia ketuk pintu hati Tuhan. Lewati air mata, lewati hampir mati, lewati difitnah, lewati masuk penjara, dan akhirnya dia sampai kepada istana. Dan di istana itulah Tuhan buka pintunya dan digenapi janji-janji yang Tuhan berikan bagi Yusuf. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Sekarang saudara mengerti kan bagaimana pentingnya arti daripada doa? Bagaimana Tuhan melihat doa saudara saya, bukan doa yang biasa-biasa, tetapi Allah mengabulkan semua doa kita. Kelihatannya hari ini mungkin saudara melihat nol, tapi saudara lihat Yusuf 13 tahun kemudian dia menjadi orang kedua di Firaun. Sekarang tergantung Bapak Ibu, pegang janji Allah. Ayo minta, jangan berhenti. Kita minta sebagaimana Daniel, rajin berdoa, rajin menyembah. Biasakan komitmen doa, komitmen untuk penyerahan diri dengan Tuhan. Yang kedua, carilah kita belajar seperti wanita Kanaan, dihina seperti anjing, ditolak, bahkan diusir, tapi dia tetap mencari Yesus. Akhirnya Tuhan katakan, jadilah sesuai dengan imanmu, saudara. Apa yang kita pengen, Tuhan jadikan. Dan kita belajar lagi dari firman Tuhan, hamba Tuhan Yusuf. Saudara lihat keuletannya, ketulusannya, dia pegang janji Tuhan, dia ketok pintu Tuhan. Nggak cuma setahun, nggak cuma 2 tahun, nggak cuma 3 tahun, 13 tahun dia ketok pintu Tuhan. Dia lewati sumur, dia lewati fitnah, dia lewati penjara, tapi akhirnya umur 30 tahun Tuhan genapi janjinya. Dia menjadi orang kedua Firaun, mustahil secara manusia. Dia orang Ibrani, tapi lihat cara Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan saya percaya doa saudara bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini kami percaya mujizat sedang terjadi dalam hidup kami. Kami pegang arti daripada doa. Doa kami berharga di mata Tuhan. Bagi pemirsa yang sedang sakit, bahkan terpapar di rumah sakit, sedang kena COVID, bahkan jantung, mungkin cancer, sudah dikatakan stadium 4, bahkan mungkin Tuhan saat ini bukan hanya penyakit, tetapi ekonominya Tuhan mengalami kehancuran, kebangkrutan, dipecat. Tuhan tolong kami semua. Bahkan mungkin saat ini sedang difitnah Bapa. Tuhan Engkau Allah yang luar biasa. Berkati para pemirsa, biarlah mereka mengerti akan arti daripada pengabulan doa. Kami percaya semua yang sudah mendengar dan mengaminkan setiap firman Allah pasti diberkati. Jemaat juga akan memberi persembahan. Bapak berkati setiap persembahan yang kami beri. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja akan mengatur benda mati ini menjadi berkat bagi banyak orang yang dibutuhkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya, pemirsa kasih nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kita sudah memuji menyembah Allah. Bahkan sudah mendengar firman Allah, diberkati, dan sudah memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo, kita sekarang bangkit berdiri, kita hormati hadirat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita angkat tangan kita, aminkan setiap berkat yang Tuhan berikan. Diberkatilah engkau di dalam kehidupanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah keluarga besarmu. Apa yang kau kerjakan, lakukan, Tuhan disebut berhasil. Janji Tuhan, pertolongan, pembelaan serta sinar kemuliaan Yesus akan terus menyertai engkau mulai dengan hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput saya di awan-awan kemuliaan. Yang percaya katakan amin.